No honor among thieves, eh? Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini saya akan unboxing salah satu speedster dari DC Universe, yaitu Barry Allen atau The Flash dari film Zack Snyder's Justice League keluaran McFarlane Toys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Seperti biasa, kemasannya masih menggunakan desain khas DC Multiverse dari McFarlane Toys dengan window packaging besar dominan hitam, yang dimana kita bisa langsung lihat figur The Flash lengkap dengan efek petirnya. Pada bagian depan juga hadir dengan sedikit twist berupa logo Zack Snyder Justice League 2021 berikut logo DC Multiverse dalam ukuran besar. Pada bagian samping kanan kemasan menampilkan logo Zack Snyder JL dalam ukuran besar menggantikan logo DC Multiverse berikut tulisan nama The Flash warna putih dalam ukuran besar dan tulisan Justice League warna biru dalam ukuran yang lebih kecil di bawahnya. Pada bagian samping kiri kemasan menampilkan logo DC Multiverse berikut tulisan nama The Flash warna biru dalam ukuran kecil dengan tampilan jendela mika bagian samping supaya kita bisa lihat isi di balik kemasan. Pada bagian belakang kemasan terdapat foto full size atau poster promosi The Flash beserta beberapa informasi karakter dari lini seri Zack Snyder Justice League 2021. Karakter lain dari lini seri ini selain The Flash ada Aquaman, Batman, Cyborg, dan Superman. Dalam film Zack Snyder Justice League, Superman mengenakan kostum warna hitamnya untuk memulihkan powernya yang belum maksimal setelah dibangkitkan dari kematian menggunakan Mother Box oleh member Justice League yang lain. Pada bagian bawah kemasan terdapat logo produsen, informasi hak cipta, kode produksi, barcode, dan informasi keamanan berikut daur ulang. Pada bagian atas kemasan terdapat informasi jumlah titik artikulasi figur, logo Justice League dalam ukuran kecil, dan logo McFarlane Toys berikut sambungan jendela mika dari bagian depan. Saatnya kita unboxing action figure ini. Setelah sekian lama menunggu The Flash tampil di layar lebar, akhirnya karakter ini hadir lewat Zack Snyder's Justice League atau lebih tepatnya di HBO Max atau HBO Go kalau posisi kalian di Asia seperti saya. Untuk versi Justice League 2017, ya sudahlah, kita skip saja dulu. Jujur saya langsung suka dengan desain kostumnya yang terlihat unik dan seperti dirakit sendiri oleh Barry Allen. Walaupun awalnya saya sempat merasa Ezra Miller kurang cocok sebagai Barry Allen karena cukup berbeda dari versi komik. Tapi setelah melihat pengembangan karakternya di Snyder Cut, saya jadi mulai suka dengan versi The Flash yang satu ini. Sayang, atas banyaknya masalah di balik layar yang terjadi yang kemudian mempengaruhi kelanjutan karakter The Flash di film berikutnya. Sekarang kalau kita lihat tampilan full body-nya, figur Flash Zack Snyder Justice League dari McFarlane Toys ini hadir dengan skala 7 inci. Proporsi figurnya tampak tinggi dan ramping sesuai dengan tampilan Barry Allen di film, dan skalanya sesuai dengan figur-figur lain di lini Zack Snyder Justice League ini. Desain kostumnya menyerupai baju zirah yang terbuat dari material komposit berwarna merah tua dengan potongan-potongan menyerupai kawat yang saling tumpang tindih, sehingga memberikan tampilan improvisasi dan berteknologi tinggi. Walaupun begitu, entah kenapa pada bagian pundak terasa ada yang kurang. Bahunya tampak agak kurang lebar, jadi memberi kesan sebagai sosok yang lemah pada karakter The Flash. Sekarang kita lihat detailnya lebih dekat. Dari tampilan topeng The Flash yang tampak seperti helm pembalap sepeda, dan dengan head sculpt cukup merepresentasikan wajah sang aktor Ezra Miller alias Barry Allen di film. Apalagi kalau diberi sedikit sentuhan tambahan berupa repaint atau shading, akan semakin jelas nampak garis wajah dari Ezra Miller. Walaupun memang beberapa kolektor punya pendapat berbeda soal likeness wajahnya, tapi overall masih recognizable sebagai versi Snyder Cut Flash. Emblem atau logo Flash di dada berwarna emas terletak rapi di tengah pelat dada yang bertekstur. Hal paling menarik dari figur ini jelas ada pada desain armornya. Kostumnya terlihat seperti rakitan teknologi eksperimental dengan banyak panel kecil dan sambungan mekanis di seluruh tubuh. Detail seperti ini benar-benar terasa saat dilihat close up. Warna dominan merah dipadukan dengan aksen hitam memberi kesan armor yang berat, tapi tetap futuristik. Bagian punggung dan pinggang ke bawah dilengkapi panel merah kaku berlapis estetika layaknya baja dengan lapisan bertekstur untuk meniru lapisan yang dirakit secara manual. Berikut lapisan plastik keras yang dipahat dan membungkus bagian tubuh dan pinggang. Panelnya memiliki estetika kawat mentah yang terbuka di sepanjang tubuh, sesuai dengan tampilan teknologi rongsokan dalam film tersebut. Bagian yang terbuka baik di bagian depan dan sepanjang punggung menampilkan pola jala yang rumit mirip serat karbon di bawah panel-panelnya.
Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah dengan jangkauan yang biasa aja. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan, jadi bisa tekuk atas dan bawah. Bagian pundak bisa sedikit digerakkan ke depan dan ke belakang. Badan tidak bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian pinggang. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Untuk aksesoris memang tidak terlalu banyak, tapi masih sesuai dengan karakter The Flash. Untuk aksesoris pertama, kita mendapatkan 4 efek kilat Speed Force biru transparan berbahan karet lunak. Aksesoris ini dirancang untuk bisa dipasang di sekitar lengan dan kaki figur The Flash untuk mensimulasikan efek kecepatan ultra tinggi, Barry Allen, sesuai dengan adegan di film. Berikut tahap demi tahap pemasangan aksesoris dan tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Dan beginilah tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris yang terakhir berupa trading card, yaitu berupa kartu 2 sisi dengan foto film Ezra Miller sebagai The Flash di bagian depan dan biografi atau data file singkat karakter di bagian belakang. Silahkan pause video ini. Jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya, secara keseluruhan saya cukup suka dengan figur The Flash Snyder Cut ini. Kelebihan utamanya ada di detail armor, efek petir, dan tampilannya yang fresh dan berbeda dibanding versi Flash lain, terutama versi di komiknya. Walaupun secara finishing menurut saya bisa dibilang masih belum sempurna, tapi itu masih bisa diakali dengan cara custom repaint sendiri figur Flash ini. Buat kalian penggemar Snyder Cut atau kolektor DC Multiverse live action, figur ini menurut saya masih layak dikoleksi. Barry Allen di Snyder Cut mengajarkan bahwa kadang seseorang tidak perlu menjadi yang paling kuat untuk membuat perubahan besar. Dalam momen paling genting, Barry tetap berlari maju walaupun takut dan belum sempurna. Karena seringkali keberanian bukan tentang tidak takut tapi tetap melangkah meski tahu risikonya besar. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten unboxing action figure seperti ini. Selanjutnya, kalian dapat melihat figur ini ketika di display.
Mega Geek Bot.